Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada Pak Saiful, Pak Agus dan teman-teman instruktur metodologi level 3. Selamat datang di BLK Kabupaten Pekalongan. Pada pertemuan pertama ini, pada pagi ini, kami akan membahas tentang menggunakan alat ukur. Sebelum pembahasan akan kami bagikan modulnya kepada peserta sekalian. Oke. Demikian juga ada sebagian alat ukur yang bisa langsung dipegang oleh para peserta yang hadir di sini agar lebih mempermudah apa yang kami sampaikan bisa langsung mengena. Berikut juga dengan absensi. Silakan mengisi daftar hadir dulu. Sambil mengisi daftar hadir langsung masuk ke materi. Ini biodata saya karena ini pertemuan yang kedua, tidak perlu menjelaskan lebih detail. Kemudian absensi sudah kami serahkan, tinggal diisi. Kemudian sebelum materi ada hal-hal yang harus diperhatikan dahulu. Yang pertama, peserta yang hadir di ruangan sini dilarang merokok, tidak boleh merokok di dalam ruangan sini karena ini ruangan ber-AC. Kemudian dilarang berbicara sendiri atau dengan orang lain karena sangat mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, HP dalam kondisi silent atau mode getar. Kemudian di ruangan sini banyak listrik, ada jalur-jalur kabel, maka hati-hati pada saat melangkah atau berjalan. Lihat rambu-rambu tanda listrik, tegangan tinggi dan sebagainya. Kemudian di ujung sebelah barat, pintu keluar sebelah barat ada apar, itu standar untuk setiap gedung di BLK harus ada aparnya. Kemudian titik kumpul berada di depan gedung sini dengan pintu ada dua pintu sebelah barat dan pintu sebelah timur jika ada kejadian yang tidak kami inginkan. Kemudian untuk materi yang pertemuan pertama, kita sudah menjelaskan jenis dan fungsi alat ukur, tetapi belum sampai cara penggunaannya. Nah, untuk yang materi set kedua ini cara penggunaannya. Jadi, karena apa? Pengukuran yang tepat menghasilkan keputusan yang akurat. Unit kompetensinya menggunakan alat ukur dengan kode unit G45 Foto 01 008 02. Dengan lebih spesifiknya menggunakan alat ukur jangka sorong analog. Jangka sorong yang analog. Berarti ada yang digital? Iya, ada. Tapi kita tidak membahasnya. Ada pertemuan kali ini. Tujuannya yaitu setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menjalankan prosedur penggunaan jangka sorong analog sesuai SOP. Kemudian prosedur mengukurnya, jadi membacanya sama menggunakannya. Lebih simpel seperti itu. Manfaatnya dengan kita bisa menggunakan jangka sorong, maka bisa membuat gambaran karakteristik dari suatu objek yang kita teliti, kemudian sebagai dasar melakukan prediksi terhadap sesuatu yang akan terjadi, kemudian sebagai pengendali serta jaminan mutu. Jadi produk yang kita hasilkan terukur dengan akurat. Masuk materi. Untuk materi membaca jangka sorong kita ada dua, yaitu jangka sorong analog dengan ukuran milimeter. Jangka sorong yang ada di tangan saya ini dan di sebagian bapak ibu yang ada di sini itu jangka sorong milimeter dengan ketelitian 0,05. Itu terdapat di bagian skala gesernya, itu ada tulisannya 0,05. Prosedur pembacaannya
Yang pertama, kita cari angka 0 pada skala Vernier. Skala Vernier kalau di sini itu skala yang ada di bawah, yang bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. 0 pada skala Vernier itu dia berhenti di mana? 0 pada skala Vernier berhenti di mana? Jika 0 pada skala Vernier berhenti segaris dengan skala pada skala utama, maka skala atau hasil bacanya adalah skala utama tersebut. Kemudian, jika 0 pada skala Vernier atau skala geser tidak segaris, cara membacanya adalah 0 pada skala gesernya berhenti di mana? Contoh 46, mana 40 plus 6 mili, 46. Kemudian cari garis yang paling lurus strip antara skala Vernier dengan skala utama. Seperti contoh pada angka 4 atau strip ke 8 dari angka 0. Kak Febri, izin ke belakang. Silakan, benar. Nah, ini strip ke 8 dari angka 0 ke depan. Ada berapa bagian? 1, 2, 8 kali ketelitian. Karena tadi sudah sampaikan ketelitian jangka sorong ini adalah 0,05, hasilnya 0,40. Jadi hasil keseluruhannya 46,40. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin teman-teman dari peserta L3 di daerah lain kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Kemudian yang kedua, membaca jangka sorong pada skala IC. Prinsipnya sama dengan skala milimeter. Kita cari nolnya pada skala geser. Kalau skala geser pada IC, dia berada di atas. Jangka sorong ini ketelitiannya 1/128. Nah, di sini ketelitiannya 0 pada skala utama dia berhenti di mana? Kemudian kalau nolnya ini langsung segaris, contoh di angka 1 ini, berarti ukurannya 1 inci. Atau misalkan nolnya segaris 1 inci lebih 1 strip, berarti jangka sorong tersebut ukurannya atau digunakan untuk mengukur suatu komponen, ukurannya berapa komponen tersebut, yaitu 1 inci lebih 1 strip atau 1/16. Karena apa? 1 stripnya di sini itu nilainya 1/16 inci. Dari 1 inci sampai 2 inci terbagi menjadi 16, maka satu bagiannya nilainya 1/16. Kemudian yang skala Vernier nilainya 1 stripnya 1/128. Pada skala ini, skala utamanya berarti di 1 inci lebih 6 strip. Jadi 1 inci plus 6/16 kita jadikan pecahan biasa 176/128. Karena kita samakan kemudian skala Vernier atau skala utamanya ini berhenti di angka berapa? 7 kali 1/128. Dari 0 ini berapa bagian? Ada 7 kali ketelitian 7/128. Hasilnya 176/128 ditambah 7/128. Hasilnya 1 inci 55/128. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, Jelas. lanjut ke materi berikutnya. Kemudian setelah kita bisa menggunakan penggunaan jangka sorong, bagaimana penggunaannya? Pertama, bersihkan benda yang kita ukur. Ini contoh yang di tangan saya adalah spidol. Jadi harus kita bersihkan karena ini alat yang presisi, maka harus dibersihkan dulu. Selain bendanya, alatnya juga bersih.
Kemudian tempatkan benda dan alat ukur di tempat yang aman dan nyaman. Kalau posisi seperti ini sih nyaman karena dia bendanya kecil. Tapi kalau yang berat posisi diposisikan yang aman. Kemudian skala geser pada jangka sorong kita ukurkan. Ini contohnya seperti ini. Nah, kita ukurkan, kemudian kita baca hasilnya. Pengukurannya juga harus tegak lurus. Tidak boleh antara benda yang diukur dengan alat ukur tidak tegak lurus. Contohnya kan seperti ini. Ini miring gitu. Jadi pembacaannya tidak akurat. Meskipun cara membacanya sudah benar, tapi hasil ukurnya tidak akurat. Atau sebaliknya, pengukuran sudah benar, tapi pembacaannya tidak tegak lurus. Contoh secara ekstrim. Nah, kemungkinan salah baca besar sekali. Kemudian pada saat pengukuran sebaiknya langsung pada saat pengukuran tersebut. Jadi antara jangka sorong dengan bendanya langsung terbaca. Kalau tidak memungkinkan, misalkan benda yang kalian ukur itu posisinya besar, agak jauh dari jangkauan, yaitu dimaklumi. Tapi berarti harus dikunci terlebih dahulu. Di bagian atas ini untuk mengunci, kita kunci, kita keluarin pelan-pelan, baru kita baca. Tapi lebih baik pada saat diukur langsung dibaca. Karena apa? Kalau pada saat diukur kemudian kita kunci di sini, kita kunci, ada pada saat mengeluarkan benda yang kita ukur dengan alat ukur terjadi goresan atau gesekan yang bisa menyebabkan keausan pada alat ukur atau benda yang kalian ukur. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sudah cara membacanya, baik yang mili maupun inci, dan prosedur penggunaannya. Ini beri contoh. Nah, ini harus tegak lurus antara benda yang diukur dengan alat ukurnya. Ini contoh pengukuran diameter dalam. Bisa diameter. Ini salah, ini yang benar. Kemudian yang set pengukuran luar. Ini yang salah, ini yang benar, tegak lurus. Yang ini juga untuk pengukur kedalaman. Ini untuk kedalaman, yang ini untuk dimensi luar, yang ini untuk dimensi dalam, atau diameter dalam, diameter luar, kedalaman. Jadi harus tegak lurus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut berarti. Kesimpulannya, berarti kita sudah bisa membaca jangka sorong menggunakan satuan milimeter maupun inci. Jadi harus perhatikan nolnya berarti di mana. Kemudian kalau nol tidak lurus, berarti dicari pada skala geser berarti di mana. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian cara membaca jangka sorong yang milimeter, kemudian mengukur dengan jangka sorong. Prosedur penggunaannya harus bersih dan tegak lurus. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Nah, ini contohnya. Ini tadi simulasi, sekarang saya gambar. Ini ada gambar jangka sorong sudah direntangkan, hasil ukurnya sekian. Berapa hasil pembacaan atau pengukuran jangka sorong seperti di slide di depan Bapak Ibu kan semuanya. Bu Dimas. 12,25 Pak. 12,25. Oke. Mungkin ada pendapat yang lain mengoreksi atau punya pendapat lain? Pak Triwiono, teman kami dari Kota Pekalongan. 12, sama Pak, sama. 12, sama itu berapa? 12,25. 12,25. Orang teknis harus jelas terukur. Tidak ada kata-kata 12, sama. Enggak ada itu. Nyari kamusnya sulit. 12,25. Oke, ternyata Bapak Ibu sudah bisa menjawab dengan benar. Tadi informasi yang kami sampaikan, alhamdulillah
tersampaikan dengan baik dan benar. Untuk lebih memperdalam pengetahuan Bapak Ibu kalian, silakan kerjakan soal berikut ini. Di sini sudah ada lembar soal, di bagian belakangnya ada lembar jawaban. Silakan dikerjakan, Bapak Ibu. Kerjakan. Sambil saya tadi kan sudah absen, saya lihat hadir semua absennya. Jangan lupa tulis nama Bapak Ibu. Kerjakan dengan teliti. Ikuti petunjuk yang ada di lembar soal tersebut. Jangan lupa tulis nama, jawabannya yang jelas tulisannya, karena itu pertanyaan esai. Dan tidak boleh, karena itu ada angka ya, berarti harus jelas. Karena antara angka 1 atau angka 7, misalkan saja, harus jelas. Sudah, Bapak Ibu? Dua menit lagi ya. Sudah, oke. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Terima kasih Bu Meli. Oke, nanti akan kami koreksi setelah pertemuan ini. Kemudian ada tugas tambahan. Tugas tambahannya adalah sana di internet 2 gambar hasil pengukuran menggunakan semasteron dengan hasil pembacanya. Boleh pilih atau isi 2. Jadi gambarnya harus beda dengan antara ini. Ini contoh seperti ini. Cari tapi yang beda ukurannya, gambarnya dan hasilnya berapa. Itu Anda cari. Kemudian gambar itu dimasukkan ke dalam dokumen doc. Gambarnya berapa, hasilnya berapa. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, karena masih ada alat ukur lain, jadi dikumpulkan bersatu itu. Karena materi sudah selesai, sebelum mengakhiri sesi pertemuan pagi hari ini, meja-meja dirapikan. Kalau ada sampah hasil koret-koretan panjenengan atau siapa, dibersihkan dahulu. Kemudian alat ukur dikembalikan ke depan. Kembalikan lagi ke depan.
Demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi ini bermanfaat dan kita dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Penutup, ukuran cinta adalah mencintai tanpa ukuran. Itu seperti ibu kita mencintai kita tanpa ada batasnya. Ya, Demikian pertemuan malam pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas presentasinya, waktunya cukup bagus mengaturnya ya. Nanti feedbacknya nanti akan kami berikan secara bersamaan dengan Pak Agus. Untuk teman berikutnya mohon kameranya itu dilingkan dengan zoom ya, jadi ada di dalam. Ini yang dari Saudara Widianto tadi hanya satu yang di belakang kelihatan, yang di depan tidak ada. Oh, kamera yang depan di zoom dengan zoom Pak. Maaf Pak, kami pemahaman kami yang di zoom itu yang di belakang Pak, bukan yang di depan. Oh, yang di depan nggak ada pakai zoom. Iya, itu. Jadi, Harusnya maaf. Ya, mungkin yang berikutnya di linkan cuma untuk merekam saja. Jadi kalau Pak Agus minta hasilnya bisa kami kirimkan sih, tapi untuk peserta berikutnya bisa kami linkan untuk Zoom juga. oh gitu ya. Iya, Mungkin karena